Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Wafa Fatin Haryano dengan NIM 2311511122 dari kelas pagi B Prodi Teknik Industri angkatan 2023-2024. Di sini saya akan sedikit membahas tentang PT Bluebird Tbk dan PT Air Asia Indonesia Tbk periode 2017-2021, matkul analisis dan estimasi biaya dengan dosen Bu Valiana Startia, STMT. Adapun materi yang akan saya bahas sedikit atau bisa disebut juga terisi, yang pertama adalah informasi umum, yang kedua analisis common size, yang ketiga analisis indeks. Pembahasan pertama yaitu informasi umum PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Mutiara Fatima Djoko Sutono pada tanggal 29 Maret 2001. Kantor perusahaan berpusat ini di Jakarta. Perseroan memulai kegiatan komersinya pada tahun 2001. Perseroan merupakan pelopor operator taksi dengan armada terbesar di Indonesia, meliputi Jabodetabek, Bali, Bandung, Cimahi, Batam, Cilegon, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Bangka Belitung. Perseroan ini menyediakan layanan taksi reguler dengan merek Bluebird dan Pusaka di berbagai lokasi di Indonesia dan taksi eksekutif dengan merek Silverbird. Adapun pembahasan yang kedua yaitu PT Air Asia Indonesia Tbk dengan informasi umum yaitu bergerak di bidang transportasi dan logistik juga. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Tan Sri Dr. Anthony Francis Fernandes pada tanggal 20. Perusahaan ini berpusat di Jakarta. PT Air Asia Tbk yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Rina Multi Putra, perusahaan yang terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT Air Asia Indonesia Tbk induk dari PT Indonesia Air Asia IAA pada tanggal 29 Desember 2017. PT Air Asia Indonesia Tbk merupakan entitas anak PT Indonesia dan usaha penerbangan komersial berjadwal. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, perseroan memiliki satu kantor berpusat dan yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas analisis common. Biarkan saya sedikit menjelaskan tentang pengertian analisis common size itu. Analisis common size atau analisis ukuran umum adalah salah satu teknik laporan yang dapat keuangan. Tugas dan manfaat analisis ini ialah untuk memudahkan pembaca. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang terdiri dari jenis laporan posisi keuangan neraca dan penjelasan lainnya. Di sini ada common size dari PT Bluebird. Anda lihat. Analisis pertama yaitu dari PT Bluebird Tbk. Bisa kita lihat di sini uraian yaitu dari 2017 sampai 2021 dengan total aset 100% semuanya, tidak ada perubahan. Dan juga kita bisa lihat di sini ada aset lancarnya yaitu pada PT Bluebird ini terlihat atau cenderung meningkat secara signifikan. Adapun nilai ekuitas yang juga kita bisa lihat pada angka 70-an ya. Jadi cenderung stabil dan juga PT Bluebird Tbk ini memiliki kenaikan aset lancar dan penurunan aset tidak lancar pada tahun 2021. Persentase liabilitasnya pun berkurang dan nilai ekuitasnya bertambah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Yang kedua ada PT Air Asia Indonesia Tbk. Uraiannya pun sama juga, ada aset 100% semuanya. Tetapi di PT Air Asia ini aset lancarnya itu cenderung menurun. Air Asia Indonesia Tbk cenderung lebih besar dan memiliki nilai naik dan turun PT Bluebird yang sebelumnya. Nilai liabilitas pada PT ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan PT Bluebird yang stabil 17 sampai 2021.
PT RI Indonesia Tbk ini memiliki 2019, di mana persentase aset tidak lancar menurun dan ekuitas pada tahun itu naik dibanding 2020 dan 2021. Selanjutnya kita akan membahas analisis indeks PT Bluebird Tbk. Sebelum itu, analisis indeks adalah analisis yang menggambar grafik periode dari tahun ke tahun. Analisis ini juga berguna untuk melihat perubahan keuangan pada perusahaan dari tahun ke mana perusahaan ini akan bergerak. Di sini kita bisa lihat uraiannya. Ada aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset yang jumlah liabilitas, ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas dari tahun 2017 sampai tahun kita di sini bisa lihat bahwa dari PT Bluebird Tbk ini tertinggi nilai ekuitas. Analisis indeks PT Bluebird Tbk ini kita bisa lihat bahwa jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu terdapat total 7.424.304. Selanjutnya analisis indeks PT Air Asia Indonesia Tbk dengan jumlah aset dari tahun 2017 yang besar itu di tahun 2020 dan jumlah liabilitas dan ekuitas yang tertinggi itu di tahun 2021. Kita akan membahas rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Bisa kita lihat di sini rasio keuangannya 17 ya untuk PT Bluebird Tbk. Rasio probabilitas merupakan rasio ini perusahaan mengalami penurunan nilai pada seluruh perhitungan dalam 5 tahun terakhir. Perusahaan dalam mengelola pendapatan, ekuitas, dan aset yang tidak efisien. Rasio likuiditas yaitu yang dimiliki. Pada rasio lancar, perusahaan mengalami penurunan nilai dari tahun 2018 hingga 2019 dengan nilai 174,28. Hal ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang meningkat, sedangkan aset tidak lancar itu menurun. Rasio solvabilitas kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang. Perusahaan mempunyai rasio solvabilitas yang menurun, namun hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang buruk. Hal ini dikarenakan nilai aset dan ekuitas yang dimiliki. Rasio kolektibilitas. Rasio kolektibilitas piutang merupakan bagaimana perusahaan dari transaksi penjualan secara kredit. Rasio kolektibilitas piutang perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan hari yang disebabkan namun perubahan rasio aktivitas di mana kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan piutang dan persediaan berarah kepada hal yang positif di mana tidak ada peningkatan hari. Bisa melihat rasio keuangan PT Air Asia Indonesia Tbk dari tahun 2021. Rasio probabilitas di mana kemampuan perusahaan dalam mengelola laba bersih terhadap aset mengalami penurunan dan ekuitas masih pada hal yang wajar dan berarah kepada hal yang banyak pada rasio probabilitas. Pada rasio lain mengalami peningkatan dan penurunan. Rasio lancar perusahaan menurun pada tahun 2019. Perusahaan menurun. Pada rasio solvabilitas mengalami penurunan dan peningkatan pada aset penurunan pada ekuitas. Namun pada margin laba usaha dan laba yang terakhir data dan analisis yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa keuangan di kedua perusahaan hasilnya berbeda dan tidak selalu berada pada angka yang stabil. Kenaikan hal ini juga dapat menjadikan sebuah pertimbangan bagi para investor. Pesan yang dapat saya sampaikan mengenai yaitu PT Bluebird Tbk dan PT Air Asia Indonesia Tbk dalam rentang waktu 2017 sampai 2021